Hai. Kita Eke Debbie. Eke Elman. RT 5 Dari Studio Paris. Delman Golf. Debbie dan Elman bergolf. Ya, orang baru nih, jadinya nggak pakai hai. Ketumbar Laguna di Delman Golf, Akika Ingrid Wijanarko, Eke Debbie Saertian dong. dan Eke Sapuse. Oh, Indra Herlambang. Kak Debbie, oh Cece. Iya. Aduh, happy dah. Sorry ya kali Kenapa? ini Ye didampingi sama Eke mendampingi Debbie gitu. Soalnya si Elman lagi apa Elman sih? ngapain? Kemana dia? Elman itu dia ke Filipina, say. Soalnya dia Miss Kram. Oh, Miss. Jadi dia operasinger, say. Opresong. Opresong di Filipina. Oh, Emberan. baik Elman. Ih, hits loh Diana Intan tapi Laya sekarang loh, Nek. Mustikanya Iya, kan poldanya kan Oh. kemarin. Tahu-taunya pesawatnya delay Aduh. ditunda. Padahal ngapain juga dia mesti ke Filipina. Polda kan ada di Jakarta. Polda Metro Jaya beda lagi, Ce. Oh, beda. Pulang, maksudnya pulang. Nah, iya Oh. gitu. Senandung deh ketumbaran Indra. Iya, Aduh betul. janjiannya mesti lambretas. Tintus. Karena desa si Buya, Si Buya, kan? Lumine, Iya, Lumi. Adin aja. Jadi sekarang kita Eke ditemenin sama Ingrid dulu ya. Berapa episode ke depan sama Ingrid Dulang ya. Jadi Elman ntar dulu deh ya. Ntar kalau ya Polda Metro Jaya kita taruh barongsai Laguna. Kalau udah sembuh ya nggak miskram lagi ya. Makanya jangkar Hamilton Laguna. Gue baru nanya, Miskram bukan dia keguguran? Dia keguguran. Ya, makanya udah nggak usah pakai high heels kalau lagi Hamilton. Tuh, makanya. Pakai high heels loncat-loncat Diana Intan. Emberan. Gitu gak tuh? By the way ya, nih Diana and Diana itu idola Akiko. Maaf ya, kena jatuh datu kan? Nggak apa-apa. Leno Rumpi siapa yang nggak tahu, Kak. Kemudian dunia bintang, oh my god, waktu dulu aku sebelum masuk ke dunia entertainment itu kan memang seneng ngeliat, jadi emang penikmat gitu kan. Oke. Dan dunia bintang tuh salah satu talk show yang menurut gue tuh nggak tahu kenapa tapi nggak bisa berhenti ditonton. Oh, maksud si Berkat Amin, terima Anda. kasih. Iya, Serius? Tapi Kak Indra jangan lupa, Kak Debbie ini justru saya mengenal dia itu sebelum Nenang Rumpi. Beliau Lah? ini ratunya catwalk loh, Bo. Wah, zaman dulu nggak ke catwalk. Nice Terus loh. zaman sekarang anak-anak pada gaya-gayaan ngekok kayak DJ gitu. Dia DJ. Kak Debbie, situ. Satu lagi. Apa lagi? DJ-nya bukan lokal, sorry. Kenapa tuh? Oh, desa DJ Oh. internasional. Betulan. Ya zaman dulu kan selalu DJ itu bekerja sama namanya Julianas. Julianas tuh dari Di Google UK. ya. Oh, Adik-adik tolong di Google ya Julianas. Cek itu. harus. Gitu. Jadi ya udah gitu deh. Cuman emang nggak jadi main job, nggak jadi cuman iseng seneng. Karena emang dari dulu kan tukang gaul. Ember. Bukan tukang Anak kayu pergaulan. aja, tukang gaul juga. Tapi ngomong-ngomong gini Kak Indra, Eh. kita tuh pengen tahu, ye kan dulu tuh akademisi banget begitu ya. Udah gitu Bandung pula, siapa Bandung. yang nggak tahu Universitas di Bandung tuh begitu di apa namanya diminati oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Dari kecil ceritanya. Oh, oke. Dari ye kelinci. Oh, kelinci, dari ye jebul. Itu Dari gitu ya, kenapa lahir ya. seneng dengan pendidikan itu walaupun memang di seni juga ya di itu. Nah itu bagaimana sekarang itu? Coba ceritain panjang. Oke, panjang apa-apa nih ya? Nggak apa-apa. Oke, Dari jadi Paling nggak kekat. diedit hilang kaki kuk. Jadi tuh sebenarnya ketika
kita bicara keluarga, ibu aku itu guru. Guru dari SD, SMP sama SMA juga ada kayaknya di Bogor. Beliau tuh mengajar. Sementara bapak tuh dosen, sempat menjadi dosen, dan beliau itu menuntut ilmunya sampai ke jenjang profesor. Jadi memang kalau di keluarga tuh akademi Itu sangat ya penting. lumayan penting lah gitu. Betul. Walaupun emang kan kita berenam nih, Dia enam bersaudara. Dia aku anak kelima. Oh, oke. Jadi pangais bungsu lah Iya, istilahnya iya. ya kan. Bapak ibu tuh sudah melihat bahwa ini arahnya ke dunia pendidikan nih. Jadi udah mulai diarah-arahin kan. betul, Nah, betul. gue dari TK aja kayaknya udah diatur jadwalnya tuh sampai menuju ke kuliah. Udah diatur kemana masuknya. Jadi misalnya gini, kalau TK ya udah yang deket rumah aja supaya nganternya gampang. Yeah. Begitu SD masukin yang swasta karena pendidikannya kan oke tuh dan biasanya lebih strength, makanya dimasukin ke SD swasta yang sengaja buat nyiapin dulu. Iya. Begitu SMP itu udah dipilihin yang jauh dari rumah tapi zonasinya tuh nyambungnya ke SMA 8. Wow. Kenapa ke SMA 8? Karena pengennya masuknya ke perguruan tinggi negeri, kalau nggak Iya. UI, ITB. Karena Udah dua juga itu 8 doang. itu kan habis 7, kalau 7 kan masih lebih rendah ya. Jadi mendingan pilih yang 8. Nggak begitu ya. Ya udah. Lalu kenapa fakultasnya memilihnya yang Nah, faknya kalau zaman dulu tuh kita bilangnya faknya ya, fak lo fak apa fak gitu, lo. fak apa. Dulu itu sempat ada sedikit kelas sedikit sama orang tua sih perdebatan. iya. Karena kan mereka maunya masuknya perguruan tinggi negeri nih. Iya. Masuk alhamdulillah lulus SMA, aku masuk tapi dapat 2 nih. UI ekonomi sama ITB seni rupa. Nah, gue pengennya Bandung kan, kayak aduh seni rupa tuh gue suka banget, gue suka gambar, gue emang orangnya rada artistik gitu, jadi pengen banget ke seni rupa. Dan Bandung itu kan juga Nah, dulu tuh tuh. Jakarta Bandung. Zaman itu ya, zaman Kapan itu. lagi gue hidup merdeka ya Iya, kan iya, iya, gitu. iya, iya. Tapi ya itu mulailah ada sedikit gesekan sama orang tua karena mereka mikirnya lu masuk seni rupa jadi apa? Biasa Iya. orang tua zaman dulu Orang Ya begitu. kan? Heeh. Sementara kalau ekonomi UI udah jelas Udah tuh. jelas. Udah lah lu ambil UI aja. Nah, disitulah tuh mulai gue berusaha untuk memperjuangkan gue pengen ngejar yang passion gue banget. Oke. Akhirnya ya udah yang gue seneng dari orang tua gue nih Ce, sama kakak Iya. ya. Jadi mereka tuh actually cari tahu tentang si seni rupa karena ini tahun 95 loh, belum ada internet. Iya, Ya iya, kan? iya. Gimana Betul. nyari tahu informasinya kan agak sulit. Nah, Iya. orang tua gue tuh bener-bener nyari banget. Bapak tuh Iya. sampai tanya ke teman-temannya yang punya agensi periklanan dan lain-lain, pengen tahu depannya nanti tuh Seni prospeknya rupa ini kayak apa. kemana arahnya? Bener. Tapi Terus, juga Hmm. kan dirimu berhasil meraih titel tersebut. Apa titelmu? SSD. SSD itu. Ya bayangin. SDS, sarjana desain. Hebat nggak? Karena Gitu. waktu itu ambilnya desain komunikasi visual. Oh, Gitu. Terus, Ya terus udah. lanjut. Bokap langsung bilang setelah ngeriset gitu ya, bokap bilang, "Mas Indra, ini ke depan prospeknya bagus. Ambil aja seni rupa." Gitu. Justru Bok. Akhirnya bokap duluan. Kalau ibu waktu itu masih yang Bokapnya gimana pakai aja A lah. ya, bukan pakai E. Bok. Ih, apa itu? Aku nggak tahu loh, Cok. Iya, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Kamu nggak ngerti, tapi kamu mengarahkan ke sana. Iya, nggak ngerti tapi koleksi. Eka masih jomblo, sorry, Eka masih jomblo. Jomblo, sambe mande, tos dulu dong Jojo, nih. Jojo ba ya, lewat say. kan. Jomblo bahagia. Jojo ba. Oke. Gitu nih. Jadi awalnya tuh ya Terus akhirnya cukup perjuangan. direstui. Direstui lah. Ye ke Bandung. Bandung tuh untuk pertama kalinya kan, wah langsung. Tapi ya memang ada konsekuensi dari setiap pilihan kan. Seni rupa itu nggak segampang itu ternyata guys. Kuliahnya tuh sangat sulit sekali karena ya tugasnya Betul. ya Tuhan, gue tuh nggak tidur kali tiap hari bikin tugas buat nyelesain nih kuliah dengan baik. Ada perasaan-perasaan. Oh. Lu nyesel deh gue. Lu kadang-kadang nih kalau lagi motong-motong kertas gitu sambil kenapa gua ngambil ini ya gitu kan, kayaknya udahlah repot gitu kan, dan kuliahnya menyenangkan. Tapi nah di situ kemudian ada drama lagi. Oh, udah maksud. Tiba-tiba di kayaknya semester ketiga, semester 2 bahkan, jadi baru masuk banget, ada teman angkatan gue satu kelas namanya Dede Satria Pinandita. Hai, thank you so much. Hai, Dede. Dede, dia sekarang jadi musisi, basis ya kan. Oh, masih sampai sekarang. Kayaknya masih sampai sekarang si Dede ini. Dia tiba-tiba nyamperin gue terus bilang, itu Radio Ardan lagi buka lamaran tuh buat penyiar, lo masuk Gih. Lah, Kenapa lu? itu dia pertanyaan gue Iya, sih. iya, iya. Gue, Lu lu kenapa ke gue?
Enggak. Jadi dia ternyata di Jambi tuh memang penyiar senior. Kemudian dia bilang, gue ngelihat lo punya potensi dibuat jadi penyiar. Kenal juga kagak, baru ya kan? Iya. Terus dia bilang, aduh gue nggak berani ngomong karena emang aku tuh introvert dan pemalu. Oh, awalnya kamu Aduh kak, gue SD tuh pernah di depan kelas karena nggak bawa rapot, itu dimarahin sama guru, ditanya alasannya apa, disuruh ngomong ngejelasin ke seisi kelas yang isinya 48 orang itu, pipis di celana gue. Saking nggak berani ngomong di depan umum guys. Oh iya. Jadi ketika ditawarin untuk jadi penyiar, gue kayak ini nggak gue banget, gue introvert, gue nggak berani ngomong. Tapi dia bilang udah coba aja, gue yang akan bikin rekaman vokal lo, gue yang akan bikin CV lo udah tinggal terima aja. Jadilah penyiar radio. Ternyata masuk. Oh di Radio Ardan Bandung di tes. itu. Waktu dites lu gimana? Wah, dites. Pakai dites nggak? Dites. Gimana? Apa Ditesnya? Aduh. air seni atau dari darah tesnya? Bukan tes narkoba. Bukan tes narkobi dong, Dek. Oh, aku pikir dia ke Tintus. laboratorium. Oke. Dites vokal, dites Tes vokal. siaran, Oh, ya kan? Mending siaran, jadi cuma datang terus ketemu sama bos radio itu, Oke. sama PD-nya dan semua orang yang ada di sana, terus cuma diajak ngomong, lo suka gaul kemana? Tuh ditanya gitu, terus karena aku pernah pertukaran pelajar di Jerman, dia nanya gitu, bisa bahasa Jerman? Bisa, coba ngomong bahasa Jerman. Itu sekarang. kok gimana pertukaran di Jerman itu gimana caranya? SMA kelas 2. Oh, waktu SMA ada pertukaran gitu. Iya. AFS waktu itu, Oh, iya. pertukaran pelajar. Betul. Aku ikut Lama tuh ya di setahun Oh, Kak. gitu. Lumayan. Dan itu tuh ya Bang, seperti AFS dan lain sebagainya itu yang sangat disayangkan, kenapa sekarang itu Nggak apa ada namanya lagi. sedikit begitu ya. Iya, Karena iya. dahulu itu jadi murid-murid atau pelajar-pelajar tuh bisa lebih Bisa, apa ya, iya ya. terbuka Begitu juga begitu. ya. Kalau aku bilang sih itu ya, setahun di Jerman itu kelas 2 SMA tinggal sama orang tua asuh di Asuh. sana, terus masuk ke sekolah di sana, Betul. bergaul sama orang sana tuh kebuka aku banget sih. Betul. Salah satunya akhirnya kebuka wawasan juga, terus ngelatih keberanian juga kan, mandiri akhirnya di sana gitu Kak. Oh, itu Berguna kamu banget merasa buat aku sekarang. manfaatnya berarti. Lumayan. Dan kan banget. tinggal di ya itu seperti Iya, yang itu tadi di bilang orang tua asuh itu asuh. sehingga Iya. bisa apa namanya ISP tidak. dan apa Nah. namanya itunya tuh berkembang gitu, jangan nggak hanya IQ-nya aja gitu, Emotional. EQ-nya. Lumayan ngebantu banget. Lanjut kok. yang tadi Oke. terus, ditanya. Akhirnya udah nih siaran, jadi cuma disuruh ngomong, lo coba ngomong sekarang, lo ceritain ngapain aja lo seharian, ya gue ceritain lah gitu. Terus ngomong bahasa Jerman bisa nggak? Dan lain-lain. Udah, terus tiba-tiba lolos. Tapi prosesnya panjang banget kan. Pertama yaitu bener-bener yang interview doang. Habis itu suruh merekam suara. Terus ada tes lagi banyak banget sampai akhirnya lulus nih. Dari banyak banget yang ngedaftar ya, ribuan orang masuk nih gue. Nelpon dong ke rumah ke ibu, ngabarin maksud hati itu, Bu, aku dapat nih lolos jadi penyiar di Radio Ardan, radio nomor 1 di Bandung gitu. Sorry ya, itu juga di Oslo ya. Ya Allah. Jangan disebut nomor Saingan dong satu kita. ya. Hei, Anda anak Ozer. Ke Insan Jakarta muda nih, ya. Gos. Jakarta nih, Gos. Bandung Os. Penyiar. Ya oke nggak Penyiar apa-apa, ketemu tapi penyiar. Ardan sama Os juga. Iya, baik kok. Sekarang udah baik. Kerabat. Sekarang kerabat, dulu mah enggak ya. Dulu Terus mah akhirnya Oh iya. marah, Bersaing. ibu marah. Ibu nggak marah, ibu tuh seneng, malah ibu bilang, wah ibu tuh dari dulu bilang bahwa ini akan berguna nih buat hidupnya Indra, akan banyak ngelatih. oke. Tapi bapak yang nggak setuju. Oh, Bapak, ibu cuma bilang, Mas, bapak nggak ngebolehin, jadi nggak usah dilanjutin ya. Soalnya Sedih nggak sih, zaman Kak? dulu nggak ada profesor broadcaster ya, Kagak kan ada. Bapak profesor. Bapak tuh takut, alasannya takut nilai gue turun. Oh, oke. Oh, terus Jadi ya akhirnya udah. gimana? Kamu nggak Wah, ambil? itu gua pulang Tapi dari kamu nggak ambil nelpon, akhirnya? nangis, nengnong akikuk, hujan, ya beneran gue inget banget ya, jalan dari si Dago tuh, jalan Dago di dekat Kimia Farma noh ya, telepon umum yang pakai kartu noh, itu gue nangis Kak pulang, karena menurut gue gila perjuangan gue untuk nyampe ke jadi penyiar ini tuh susah, kok nggak dibolehin, Udah tesnya. tesnya susah apa segala macam. Salah satu tesnya yang menurut Ye waktu itu paling susah apa? Salah satunya tuh harus Alat. nyambungin, nah itu alat nyambungin lagu, dan kita masih pakai kaset Kak. Masih pakai kaset. Ada yang tahu kaset? Taunya kaset. Welcome. Kaset sama pitaril gitu yang kecil-kecil Ya, gitu buat itu. iklan gitu. Buat iklan, bener.
Jadi kaset tuh ya lo harus pasin dulu depan lagunya, terus kalau udah selesai lo keluarin, lo set gitu dikit. Pakai jari ya. Pakai jari, saya Jari. set gitu. Sambil lu mesti ngomong, Sambil sambil ngomong. lu nyiapin Kayak itu. DJ deh kurang Kayak lebih, DJ. tapi peralatannya konvensional gitu loh. Zaman Bi. dulu kan. Jadi ada 1, 2, 3 nih, 3 tape player. Lo harus muter masuk nih, yang tengah putar lagunya, lo nyobain yang lagu berikutnya kan di bawah gitu. Ntar lo taruh ke atas, lo puter lagi, lo ngomong sambil lo muterin. Belum abis kaset, Oh. ngek, long play, Long play itu ada yang buat pelat. plat juga adin tuh. Repot Kak, sumpah jadi penyiar dulu Tapi tuh lu susah. lulus di situnya. Lulus. Nah, menurut gue kayaknya ada ya saat-saat tertentu di mana lo tuh harus bukannya melawan orang tua, tapi berusaha untuk membuktikan. Jadi gue bargaining tuh sama bapak. Gue bilang, bapak kan nggak mau nilai aku turun. Yang adalah memang benar nilai turun. Iya dong. Tapi aku bilang kalau nilainya nggak turun, boleh dong siaran. Gitu, gue nawar gitu kan. Bapak tuh ngebolehin enggak gitu, masih bilang yang ya boleh deh. Ragu-ragu Tapi lah. setiap kali pulang ke Jakarta ketemu bokap yang ditanya adalah selalu masih siaran. Oh, Mendingan iya. les komputer kali berguna. Masih siaran, mendingan les Jerman lagi. Ya gitu-gitu selalu dibilang siaran tuh hobi, nggak guna. Buat apa? Lu mau nyari duit? Kami bisa membiayai, lu nggak perlu buat kerja sendiri gitu katanya. Padahal di cerita ini itu adalah proses untuk menuju menjadi profesi presenter. Jadi Kak Indra ini melewati proses Iya banget. bahwa jadi penyiar radio dulu bertahun-tahun gitu ya. Aduh, akhirnya Kak. bisa muncul di layar kaca Bener. begitu ya. Masih mending kaca, kalau plastik gimana ya? Waduh, agak peyot tuh bukan gue nanti kalau plastik Tapi ya kan itu agak beda, repot. itu bedanya ya. Kenapa Sal. tuh? Kalau dari cerita generasi-generasi sebelumnya itu peran orang tua tuh sangat berperan. Oh iya dong. Iya kan? Kalau sekarang tuh kayaknya orang tua banyak open minded juga, Bener terus kayaknya sih. cuma sekedar udah deh, oke deh. Mengikuti aja ya, tapi Iya. emang zaman sudah berbeda sih ya, maksudnya anak sekarang sama juga ya itu nggak yang mau kalau tadi Kak diatur. Ebi bahwa zaman dulu tuh melewati proses begitu Itu sih, ya, itu melewati sih gokil sih. proses. Itu gue sejam dibayarnya Rp3.000 loh Kak. Zaman Kalau itu siaran, ya. Zaman itu ya. Rp3.000. Oke, kalau Sehari begitu siaran gokil. berapa jam? Jadi pokoknya sebulan tuh paling maksimal gue dapat tuh Rp300.000 dengan siaran sampai malam subuh balik lagi siaran dan lain-lain. Eka mau bilang oke ya 3.000, berarti Eka lebih top, Eka 5.000 perak. Ya, bedanya cuma 2.000. 2.000 zaman dulu dapat macam-macam. Iya sih loh, bener Bo. sih, 2.000 tuh bisa Eka makan mie ayam. 5.000, ya 3.000 soalnya daerah ya, Bo. Iya. Daerah Eka kan Jakarta beda Jakarta. punya. Tapi ya, satu yang gue suka banget dari Bapak, ternyata udah nih kuliah terus dihantui dengan pertanyaan, kapan lo keluar siaran? Kapan sih gitu kan selalu. Nilai. Karena emang nggak bisa di-challenge ya gue Iya. orangnya. Kalau di-challenge tuh gue menjadi gitu. heeh. Cum laude lulus nih ceritanya. Bangga dong Emang. begitu lulus. Wah, bokap nyokap disebutin kan nama-nama yang cum laude. Indra Herlambang lulus dengan cum laude predikatnya. Wah. Aduh happy banget dong. Pulang dari situ ke radio nih siaran. Kan biasanya bapak selalu bilang kan itu hobi, udah lo tinggalin, lo nggak perlu apa segala macam. Begitu gue turun mobil setelah kelulusan wisuda gue harus siaran, buka pintu, bapak bilang untuk pertama kalinya, selamat bekerja ya mas. Dia ngomong selamat bekerja untuk siaran. Aduh Bapak Eka Berarti- merinding. Berarti Bapak tuh sebenarnya diam-diam mendengarkan siarannya Indra. Aduh dia dengerin, dia cari tahu. Ternyata yang selama ini ngomong keluar aja lah gitu di layar lontar turun dapat. Itu tuh cuma challenge yang bapak berikan supaya gue tuh bisa dua-duanya Bisa jalan. dua-duanya Karena kalau nggak jalan. digituin bapak tahu pasti gue berantakan gitu loh. Oh, memotivasi. Motivasi Itu caranya dia, begitu motivasi. beliau. Ya udah. Berapa akhirnya tahun ya siaran berguna. akhirnya? Siaran di Ardan tuh lumayan lama loh karena setelah lulus kuliah 99 tuh lulus kuliah. Aku udah kerja di Jakarta di perusahaan rekaman gitu masih bolak-balik setiap minggu buat siaran. Oh gitu. Iya. Jadi balik kantor hari Jumat itu gue langsung ke stasiun bis waktu itu masih pakai bis ya. Nggak mampu kalau naik kereta mahal. Iya masih mending masih bus Eka 4848 Jakarta. Itu lebih mehong nih. Lebih mehong dong, Loh, dari kan- Mehong Anda. Kan Eka udah bilang gaji Eka 5.000 Oh iya. 3.000. Mohon maaf. Eka lebih mampu. Beda 2.000. Beda 2.000 ya, Nek. Mampu Lumayan dia, ya, Nek. mampu. Ya, terus, Beda terus, kasta. terus. Nah. Itu gue setiap hari Jumat pulang kantor dari Sony Musik tuh gue langsung jalan ke stasiun, gue ke Bandung,
nginep sehari, Sabtu gue siaran, Minggu siang gue kembali lagi ke Jakarta buat kerja lagi Senin paginya. Wow. Itu bertahun-tahun sampai Kerjanya 1,5 di mana tahun. ya? Jakarta? Waktu itu pertama kali Sony Musik Indonesia Sony Entertainment. Musik. Oh. Nggak Oh. nyambung belas sama kerjaan kuliah gue kan. Ya masih di seni lah, musik Iya is sih. seni di one of Benar, art gitu benar, loh. benar. Jadi kalau dihitung kayaknya siaran di radio Ardan tuh lumayan lama, bisa sampai 5 atau 6 tahun. Nah, begitu udah akhirnya kan lelah juga ya bolak-balik. Iya. Kayak Oh berarti aduh, itu apa nggak ilustrasinya? mungkin Lelah. ya. Lelah hati ini. Tapi artinya dia punya penggemar ya untuk siaran radio Y itu. Oh, lumayan Kak, Lumayan dapat ya, dapat Karena surat, karena email dulu gitu. Kak Ebi karena dulu tuh kan pilihan tontonan tuh Bener. cuma TVRI dan radio RRI atau radio swasta niaga begitu kan ya, ada FM ada AM gitu yang amatir begitu. Jadi kalau kita tuh terkenal sebagai penyiar itu udah selebritis zaman dulu begitu loh. Selebritis. Ya, Iya. maksudnya kalau kita lihat sekarang MC-MC terbesar di Indonesia, Becky Tumewu, Erwin Parengkuan, Farhan, siapa lagi? Lu nggak ngeliat tampang gua? Ingrid Wijanarko kok kan udah pasti kan kita ada di sini ya, nggak usah diomongin dong. Ini kan yang di luar, Cece. Oke. Nah, Itu lepas kan dari penyiar semua. Betul, lepas dari penyiar atau presenter, Oh, oh. tapi dahsyatnya lagi selain tadi mahasiswa cum laude, kau tuh juga menerima penghargaan untuk penulisan skenario. Nah, Iya, ini iya, dahsyat. Iya ya. Ya, ini aneh meraih banget sih. FFI Piala untuk Citra. penulisan skenario. Bo, tolong, apakah tiap hari dirimu dulu tuh suka menulis buku harian gitu mungkin? Ini pasti ada ini prosesnya. Kenapa arahnya sampai ke situ? Coba Nah, prosesnya. ini cerita lagi nih ya. Begitu sudah selesai dengan si Bandung, Bandung. Ardan Bandung, aku tinggalkan, Terus aku masih pindah bekerja. bekerja nih di Jakarta Ah. akhirnya. Ah. Kerja di Jakarta, nyobain. Oh, kok ternyata gue tidak terlalu suka dengan bidang marketing ya di Sony Musik karena marketing. Gue pengen coba bidang lain. Akhirnya kerja sebagai graphic designer sesuai dengan Oke, kuliah dong. oke. Gitu. Nah, pada saat itu ujuk-ujuk setelah berapa lama ya, jadi kerja juga masih berjalan. Ngelamar lagi karena radio kan nyandu, bener nggak Cek? Betul. Kayak udah Bener. sekali siaran tuh pengen lagi Nyandu siaran ya. Aduh, parah deh. Nyandu siaran Jangan bukan yang nyandu lain. yang lain ya. Jangan yang lain. Oke. Ngelamar lah gue ke Cosmopolitan FM Jakarta. Iya. Tapi emang mereka diterima dipindahinnya ke Hard Rock FM. Siaran lah di Hard Rock FM sambil kerja kantoran ini. Gue mulai Dua-duanya. mengenal nama Ye di Hard Rock. Hard Rock FM ya, Iya, pertama Indra ya. Herlambang. Karena waktu itu gantiin Farhan sama Indi. Hmm. Nah, disitulah lagi-lagi Iya. bos gue di kantor bilang, "Lu mau siaran Harus. nggak apa-apa, tapi ini nggak adil buat pegawai lain." Kan siaran ke jam 10 Kak, berarti gue masuk kantor jam 11, yang lain masuk jam 9 gitu. Iya, iya. Lo harus pilih, lo mau siaran atau tetap di kantor ini. Itu gue baru naik gaji, baru naik jabatan. Karena emang agak sengklek kayak gue bilang, "Sorry banget bos, gue cabut, gue siaran aja." Gue tinggalin tuh pekerjaan, Kak Debi. Padahal udah gaji baru naik, udah Apa ya jabatannya apa waktu itu di situ? Waktu itu udah masuk art director, lumayan loh kalau di agency kan, Iya, udah iya. naik gitu. Kemudian menjadi penulisannya Jadi penyiar dulu nih. Iya. Nah, di penyiar itulah gue gantiin Farhan Indi 6 bulan di cut karena dianggap gak berhasil. Jadi pekerjaan gue udah nggak punya, siaran gue udah nggak punya. Mau ngapain lagi gue? Iya. Udah gila kan? Disitulah gue mulai menulis. Sebenarnya pertama menulis itu buat majalah, waktu itu ada Free Magazine namanya. Emang agak gila ya gue kalau menurut gue nih Kak, dalam kehidupan gue itu masuk ke Free Magazine juga gara-garanya ngelihat si pemiliknya, si bosnya Free Magazine ini interview di Hard Rock. Udah tuh, teman gue bilang, "Lo kan bisa nulis, lo tawarin diri Gi buat jadi penulis Kerja di di situ. situ." Oke. Gue bilang, "Aduh, gue nggak berani. Pas terakhir dia masuk lift, gue pikir ini saat yang tepat, gue masuk lift dari lantai 6 sampai lantai G. Di situ gue elevator pitch, tahu dong ya, dalam waktu sekitar 2 menit lo harus meyakinkan orang lain untuk menerima lo sebagai karyawan. Di situ gue ngomong, "Kak, saya itu penulis, saya suka banget nulis, saya suka musik, saya suka film, saya suka buku. Saya mau kerja di tempat ini. Saya mau bekerja, boleh nggak saya kirimin contoh tulisan?" Dia bilang, "Oke, lo kirim, ini email gue kirim tulisannya, diterima, udah gitu aja." Oh iya, kamu nulis Jadi apa nulis tuh? tuh gue, waktu itu masih review tuh Menurut Kak. kamu yang dibikin kamu diterima? Waktu itu gue nge-review albumnya Bjork yang Vespertine. Itu pertama kali, jadi bener-bener nulis buat review karena aku pengen jadi reviewer.
ya udah diterima, gue nge-review, kerjaannya nge-review film, musik, nge-review buku. Kalau zaman sekarang kita bikin lihat di TikTok deh. Kayak gitu Iya kan? tuh. Film ini. Film ini ya, ini bla 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 5 bintang dari 10 gitu. Iya. Gue kayak gitu tapi buat majalah. Oke. Tapi kenapa Jenar Maisa Ayu bisa percaya sama diri Nah, untuk ini menulis mengarah film ke itu? sana nih, mengarah. Ini memang akhirnya tuh semua terhubung ya. Iya. Begitu gue udah mulai nulis, ketemu Jenar itu gara-gara insert dan ada cerita Kak Debbie di situ. Iya. Harusnya di insert pertama kali gue siarannya sama Debbie Sahartian, guys. Ini mah bener-bener gila sih. 20 tahun yang lalu berarti. 20 tahun yang lalu gue dikontak sama Trans TV untuk casting. Dibilanginnya ini acara hostnya adalah Debbie Debbie Sahartian. Sahartian. Lu Oke. jadi anak buahnya di salon itu. Settingannya Oke. salon, Kak. Iya. Kita ngegosip di salon. Jadi Kak Debbie sebagai pemilik salon, gue sebagai capster yang cuci dulu yuk nih. Oke. Bo, Terus kita terus. tahu Aduh, nggak pelan-pelan sih? deh ya, Debbie iya, Sahartian, cucinya. ih kutunya banyak ya, gitu kan. Oke. Terus. Dan gongnya adalah gue tidak keterima di casting itu. Jadi memang waktu itu dihubungin di casting dulu. Cuman hari casting, Eka waktu itu lagi Sibuk banget si Buya Desa. Si Buya banget, jadi nggak bisa datang di hari castingnya Oh, itu. dia lagi ke Jepang, ke Shibuya. Bukan sibuk. Oh, sibuk. Oke. Jadi Eka nggak bisa datang, tapi akhirnya juga nggak jadi konsep itu ya. Akhirnya nggak jadi konsep salon itu, gue kagak lolos, dia kagak datang, konsepnya diganti jadi news. Gue diundang lagi untuk casting. Pertama kali ketemu Jenar Maisa Ayu di situ. Terus dia percayakan untuk Dia menulis. tiba-tiba bilang, gue ditawarin buat menulis film nih. Lo kan penulis tuh. Lo kan penulis di majalah. Lo mau nggak cobain kita berdua yuk bikin skenario? Bikinlah kita, bikin skenario nya 2 tahun. 2 tahun nulis. Iya, pasti. Iya. Gila. Dan itu kan Pasti. dan ceritanya Gila. dan tulisannya itu kan agak sedikit apa ya, maksud aku beling begitulah Oh ya, ya, judulnya Jenar aja kan ya. tahu. Silakan judulnya monyet lu. Bukan gitu. Mereka bilang saya monyet. Ya bener ya monyet iya, gua kan ya. lu bilang monyet. Gue monyet guys. Kenapa kamu judulnya itu? Sesuai Mereka- sama si novel kumpulan cerpennya Jenar. Jadi itu film diambil dari 3 cerita pendek yang disatukan ke dalam sebuah cerita. Menggodoklah kami berdua tuh skenario, Iya. akhirnya jadi. Perjuangannya juga luar 2 biasa. tahun itu kan artinya kan di gila dalamnya sekali. tuh ada moodnya, Tapi ada hebatnya idenya. gue sama Jenar ya, kalau yang gue inget kita nggak pernah berantem sama sekali dalam proses. Paling diem-dieman itu juga cuma sekali, gara-gara kita sama-sama stuck nggak tahu mau nerusin kemana nih cerita. Tapi setelah itu baik-baik aja dan hubungannya oke banget. Sampai Iya. sekarang aku manggil dia mamah dan sampai sekarang tuh kita masih deket banget. Dan bahwasanya membuat sebuah karya itu, apalagi penulisan, biasa memang dengan satu tim begitu ya, apalagi film untuk film layarnya ya kan, tim. Nah jadi kalau ini berdua 2 tahun itu untuk mencapai judul film itu meledak loh, Bo. Ya, itu. alhamdulillah akhirnya Iya, itu akhirnya. akhirnya Titi Syuman, Titi Rajo Bintang pertama kali main kan, dapat Bella Citra. Henny Dar Amru dapat Bella Citra. Iya, dari dapat situ. Citra. Aki Iya, Kukun dapet sama Jenar, penulis. alhamdulillah banget. Seneng tuh gue walaupun pada saat Tahun berapa penayangan itu ingatnya? 2009 ya, 2009 atau 2008 gitu. Pada saat penayangan kagak ditampilin yang gue, dikasihnya pialanya pas over, pas lagi jeda iklan. Oh, sedih. Karena apa? Kenapa? Karena kan itu terjadi ya. Kenapa Nah, sih? Sedih. karena gitu Kak Ebi, itu terjadi di semua award, baik itu Panasonic Iya. Award atau apa Citra. Betul. Karena begitu banyaknya kategori, Iya. sementara durasi itu sedikit. Iya. Jadi dipilih-pilih yang mana bisa disiarkan, mana yang Bener. off air begitu. Tapi Gue kan dikasihnya ini off sedih. air. Sedih banget udah bilang sama bapak ibu ya kan, Iya, tapi iya. untungnya mereka melihat dan ya udahlah. Bapak seneng banget. tuh. Seneng banget, happy banget Ya. dia karena satu hal yang ya mungkin tidak terbayangkan gitu nih ya, nih anak yang tadinya diproyeksikan buat jadi akademisi gitu kan, akademia apa sih sebutannya? Zaman dulu kan memang kalau Akademika. orang tua tuh pinginnya anaknya jadi dokter, Ya. sarjana, Semua pokoknya yang apa title, begitu. title. Profesor Iya, apalah iya ya, kan? ternyata larinya ke seni dan alhamdulillah sih lancar. Ya pernah ngajar bahasa Inggris nggak sih? di TVRI. Iya kan? Bener kan? Iya kan tuh. Dia di TVRI pernah ngajar bahasa Inggris. Iya. Jadi nama Indra Herlambang tuh udah nyantol di gue. Ya, abis itu dia siaran Indra Herlambang, Iya. Herlambang. Dia ngajar bahasa Inggris. Iya, Iya ya. bener Kak Debbie itu juga. Kenapa aduh, bisa jadi? menyenangkan. Kenapa jadi tawarin ngajar bahasa Inggris? Casting sih waktu itu casting juga, mereka mencari
presenter yang menjadi kakaknya, karena ini kan buat anak-anak SMP. Iya. Anak-anak SMP. Jadi mereka cari figur kakak nih yang ngajarin bahasa Inggris. Karena aku juga lumayan seneng untuk mempelajari bahasa. Waktu itu ya udah akhirnya cobain deh gitu kan, menyenangkan ya, dan karena timnya seru, kemudian kita tuh ada orang-orang dari Kemendikbud yang memang ngejagain materinya supaya benar kan. Jadi seru dan sampai sekarang tuh masih banyak dan ditontonnya se-Indonesia ya. Maaf ya kalau TVRI itu, aku jebolan TVRI juga kan soalnya, jadi sangat berterima kasih kepada TVRI gitu ya kan. Biasanya dulu malah melintang ya, parah. Ya radio, ya TV. Event jangan lupa. Tunggu dulu ya, emangnya ye kagak ya kan? Oh, ini dia juga. Jadi intinya adalah sebisa mungkin kita mempunyai beberapa kegiatan yang keahlian dan kegiatan begitu. Jadi bisa satu saat bisa ya gimana ya? Kak Indra mungkin itu yang ada dibilangin sama Bapak waktu itu. Ketika aku udah mulai jadi presenter, kemudian Bapak tuh bilang bahwa Mas Indra tuh harus punya beberapa keahlian yang ditawarkan. Buat bikin personal brand lo juga makin bulat nih, makin jelas. Ketika nanti katakanlah lo jadi presenter yang apa? Presenter tuh banyak ya di Indonesia, bedanya apa lu sama yang lain? Ya akhirnya kan terbedakan karena gue juga nulis gitu kan, terbedakan kan karena banyak hal yang gue suka, kayak Korea, gue lagi suka K-pop, akhirnya sekarang membedakan juga tuh orang yang mungkin sering dipercaya buat acara-acara fan meeting dan lain-lain. Jadi dari bokap juga Kak, akhirnya harus bisa mencoba semuanya. Tapi guys, Sistur Diana Intan. Oh my god. Lu pasti lupa, lu nggak akan apa? Lu dulu tuh pernah ngajar. Oh iya, lu di ngajar IP. di IP. Ya, okay. Gue salah satu murid lah. Lu nggak tahu ya? Nggak, Caca nggak akan ingat karena banyak banget muridnya dan gue bisa mengerti. Jadi ngajarin tentang stage management. Gue inget banget, gue nggak akan lupa itu. Gue datang, terus ya kan gue udah nonton Dunia Bintang ya kan, gue kayak wah gila, Ingrid Wijanarko, oh my god gitu kan. Datang dia ngajarin tuh, dan kalau lagi di kelas serius. Jadi nggak kagak pernah ada bercandanya. Nggak pernah. Gimana ngomongnya? Galak banget. Oke, dibuka halaman sekian. Jadi kalau dalam ini ada FOH. FOH itu apa ya namanya? Tuk gitu loh. Gue sampai yang galak banget. Tapi ini ada Kak Indra nih sebagai saksi. Maksud aku begini, memang kan apalagi orang tua guru ya. Jadi tidak semua orang pintar itu bisa menjadi guru. Tapi guru itu belum tentu dia itu adalah yang kutu buku sebelumnya. Enggak. Karena kan apalagi kalau dunia public speaking dan panggung itu banyak sekali yang tidak ada di textbook. Benar, berdasarkan jadi praktisi pengalaman. begitu ya. Jadi saya Itu sebagai yang pengajar mahal. praktisi. Oke. Tadi kan Kak Indra bilang kan galak begitu. Tapi setiap kali wisuda nih Kak Indra tahu, selalu kan ada guru favorit begitu. Pasti Jeje. Gua kan heran ini bagian mananya gue yang kaporitnya gitu ya. Perasaan dia kan kaporit ya kan. Gimana kolam lu? renang baru Kok dibersihin bisa kaporit ya? Itu selalu setiap Ya mungkin ada sisi humorisnya atau bukan di humoris. bukan di humornya kayaknya, lebih ke bahwa karena Bisa memang nangkep. saklek, jadi kita bisa langsung nangkep ini nih event tuh kayak apa. Dan itu kan penting kan buat orang-orang yang mau ke dunia entertainment, mulainya dari event, panggung. Kita tuh kan mikirnya panggung ya lu naik panggungnya udah selesai gitu. Ternyata di balik layarnya itu kan banyak ya perintilan yang harus lo tahu. Dan kalau nggak diajarin sama doi, gue juga bakal ngahoh nggak ngerti nih apaan nih, apaan tuh? Oh FD apaan tuh? Ada FOH, siapa itu? Apa? FOH Showrunner apa nih? Gitu-gitu. FOH tuh yang front house jadi yang bagian ngurusin di semuanya depan. di Kalau depan. FD kan floor director, nanti ada orang yang di belakang panggung, ada LO-nya dan lain-lain yang ngajarin beliau. Thank you banget ya, Cek. Sami-sami itu berapa itu lama kelasnya? Kelasnya itu waktu itu kayak lumayan 3 bulanan gitu, tapi aku dapat Cece Berapa tuh kalau kali? nggak salah 2 atau 3 kali. karena kan dosennya banyak. Dosen ada Pierre Bruno segala nih. Oh ada, dia ngajar Om Pierre apa? tuh ngajarin make up waktu itu. Oh dia makeup. Maksudnya begini Kak Ebi, jadi sebisa mungkin kita tuh pasti kalau bukan di ujung ya, setelah kita melewati puluhan tahun, pasti kita cenderung untuk men-sharing kepada yang generasi berikutnya, yang mana Betul. generasi selanjutnya itu bisa kalau di lapangan tuh kayak apa sih yang tadi kami bilang tidak ada di buku begitu. Betul, nggak ada di buku, dan itu jam terbang ya. Jam terbang. Itu memang nggak bisa bohong, teknik, nggak teknis, nggak bisa, harus
melalui setiap proses. Tapi memang caranya akhirnya beda-beda nih kalau menurut aku ya, kayak misalnya Cece sharingnya kan via ya itu tadi kan, Iya. via kelas Iya. atau juga banyak memberikan masukan Nulis sama juga, nulis dan juga banyak masukan sama junior Mm-mm. juara sih. Diana Intan juga loh. Ini gila, sampai kapan juga masih ada nih bahasa doi. Kalau Gilingan iya kan Anda. pantas lah ya 2 tahun karena bikinnya itu lama, jadi ini setahun saya. Susi Susanti loh Nek, nulis. Susanti, Ya kan? iya. Iya loh. Kadang-kadang nunggu mood juga. Kadang-kadang nunggu apa lagi ya, Nah, buntu. itu ceritain dulu dong tentang itu, apa namanya, buku kacau itu. Kicau-kacau, Kacau kicau-kacau. ada lagi? Buku, aku waktu Oh. itu nulis buku dan lumayan waktu itu bestseller sampai dicetak berapa kali sih? Tapi kenapa lupa deh. kau bilangnya apa namanya, Judulnya hasil dari Kicau-kacau. kan hasil dari penulis Penulis galau galau. gitu. Aduh. Kenapa ini Kicau- lagi galau? Kacau. Nih ya, nih emang nih presenter, coba tolong belajar dari mereka berdua ya. Gila, product knowledge lo kak. Oh, ya. Terus ayo ceritain. Iya. Kenapa kamu lagi galau kemudian membuat kicau kacau itu? Jadi- Kacau-kacau, terus kalau Ingrid bukunya apa? Surat untuk rumput atau apa? Sex and the Cookies gitu ya. Terus ayo bukunya Bukan Dana gimana? Intan kamus gaul ya kan beda-beda. Nah, Kalau buku aku, jadi waktu itu pada saat jadi reviewer, kemudian si Kak Eba, thank you so much yang dari Film Magazine tuh bilang sama Nancy juga, lo tuh kayaknya punya bakat untuk menulis lebih dari sekedar review. Boleh nggak kalau kita kasih satu kolom spesial buat lo mau nulis apa aja terserah. Gue dikasih kolom. Tadinya cuma setengah halaman. Kayak pendek kolom banget. Eke di Prodo ya, Seperti sama itu, almarhum kayak Okta ya. gitu. Pendek banget, kecil banget, tapi ternyata pada suka nih pembaca. Akhirnya dikasih satu halaman full, setiap Jadi 2 artikel minggu. gitu Jadi ya. artikel sendiri. Nah disitulah akhirnya gue banyak ngomongin tentang kegelisahan usia pada saat itu ya, usia 20 ke 30, orang baru kerja, orang baru bergaul, menghadapi kehidupan rumah tangga, mungkin yang lain-lain, pergaulan di kantor, banyak hal deh yang akhirnya dibahas di situ. Gue tuh kayak Carrie Bradshaw, berasa Carrie, Sex and the City nggak sih gue? Dia carry, dia ketinggalan. Carrie beneran Carrie kalau itu. Iya dari situ akhirnya gue ditawarkan juga untuk menulis di majalah lain. Waktu itu sempat di majalah You juga, grupnya Tempo. Ditawarkan juga di situ. Gue sering nulis buat Elle Magazine. Banyak deh majalah Femina juga pernah sih, cerpen dan lain-lain. Dikumpulkan akhirnya ke dalam satu buku itu. Kenapa akhirnya penulis galau? Karena memang isinya adalah kegalauan seseorang yang masih beranjak dewasa nih. Banyak hal yang harus dipikirin. Dan guys, ini dulu ya, bukan yang sekarang lo mau apa-apa gampang dengan internet dan segala macam sosial media. Beda banget urusannya dulu ketika gimana lo harus navigate Mencari yourself. jalan Yes. sendiri. Ya. Gitu, akhirnya dibikinlah tuh buku. Seharusnya setahun kemudian keluar buku kedua dong. Iya kan, udah dikejar-kejar tuh sama editor gue. Malaysia akiku. Nggak, Tapi Bo. emang gitu. Tapi emang gitu, nulis tuh kadang-kadang kita suka Butuh mood, mut-mutan emang. Kayak ini aja yang edisi di Tonga ketiganya, empati. Kan orang udah nanya. Ntar giliran oke, bikin. Terus moodnya turun. Susi nih. Iya Emang kan? gitu. Emang. Mesti ada yang nguber-nguber. Ayo. Bener. Karena itu salah satu tipe penulis atau jurnalis. Deadline hari Jumat Nah, begitu ya. baru Itu hari Kamis tuh Baru itu tuh mulai. di kantor redaksi itu pada ketak. Padahal kan bisa dari hari Senin ya nyicilnya. Nggak bisa. Idenya nggak nongol. Nggak nongol Mesti ada hidupnya. adrenalin, Bener, Say. Jadi sama tuh rasanya penulis tuh kayak begitu emang. Apalagi ya balik lagi ya, kalau gue waktu itu mikirnya ini udah mulai banyak nih yang gue fokusin. Waktu itu kan udah mulai di presenting, udah mulai jadi MC, kemudian nyobain acting dan lain-lain, banyak nyobain hal-hal lain. Ya jadi kayak aduh kayaknya kalau gue kerjain semua nih jadinya malah nggak ada yang fokus kan. Gue memutuskan udah deh coba kita fokus dulu di presenting dan MC gitu. Jadi ya akhirnya Sekarang. waktu itu dipanggil lagi kan di insert itu kan. Gitu. Itu pun bukan pertama kali gue ditolak ya Nek. Udah sering banget menghadapi casting nggak lolos. Casting udah dapat episode pertama, harusnya buat kontrak 3 episode. Ternyata episode 1-nya busuk ya. Gak layak tayang, akhirnya cuma sekali, terus gue nggak dibayar lagi. Yang berikutnya gue delete, gue diganti sama orang lain. Aduh, udah sering banget. Jangan sedih Kak kalau soal nggak dibayar lagi. Kita juga sampai hari ini juga ada kok yang nggak dibayar.
Diana mah multatul ya. Hai. Ember. Ih, Oke, Cece. terus. Ya begitu. Jadi Hmm. kalau gue bener setuju sama yang dibilang sama Cece sama Kak Debbie gitu, bahwa untuk jadi seorang pelaku di dunia hiburan Pekerja saat seni. ini dan dulu di sebagai pekerja seni itu memang banyak yang berubah ya. Kayak Iya. misalnya masalah proses. Sekarang lo lucu di sosial media, Iya. lo bisa langsung booming, Langsung lo booming. bisa langsung diundang Iya. Yang TV, di TV. lo punya brand sendiri dan Iya. wah pokoknya gede banget dalam waktu yang sangat singkat. Iya. Kami dulu ini Iya, iya. prosesnya tuh dari nol, bahkan dari minus Kak. Iya. Iya kan, gue siaran dulu, Iya. siarannya jam 2 malam, kagak ada yang denger, yang denger kuntilanak sama pocong nih. Iya kan, Iya. itu bertahun-tahun siaran, kemudian nyobain MC di mall, yang nonton cuma 3 orang tuh, Iya, pernah iya, banget gue. teriak-teriak, Teriak-teriak sampai suara. habis seharian dibayarnya dengan produk. Iya. Pernah gue ngerasain Jadi itu semua. tinggal pilih aja sekarang mau terkenalnya karena sensasi atau prestasi. Atau prestasi. Atau prestasi. Iya. Dan Jadi akhirnya artinya beda. pesan-pesan buat yang muda-muda dong Oh, sekarang nih, nih. coba. Dengan situasi yang Iya, seperti ini, iya, sosial iya. media semua serba gampang. Menurut aku tuh ya akhirnya gini, teman-teman, adik-adik, kalian sudah sangat dipermudah nih untuk bisa mencapai apapun yang diinginkan melalui sosial media dan cara yang begitu instan. Tolong diingat bahwa yang kita inginkan di dunia hiburan, di pekerja seni, apapun itu istilahnya, entertainment industry atau apapun yang berkaitan dengan longevity kita pengennya tuh bertahan lama. Kalau lu mau terkenal, gampang caranya. Ya. Tapi gimana lo tetap bertahan di situ, itu yang sulit. Jadi buat adik-adik, kalian udah dapet nih platformnya, udah dapat ngetopnya, pertahankan. Apa yang bisa mempertahankan kalian? Lihat nih senior-senior gue ini ya, mereka ketemu yang junior kayak gue ketika waktu itu baru mulai banget. Cece tuh ngajarinnya kayak apa, ramahnya Kak Debbie tuh kayak apa ketemu sama MC baru. Nggak ada tuh dia sombong-sombong, nggak mau nyapa dan lain-lain. Jadi intinya yang bisa mempertahankan lo di dunia hiburan adalah attitude guys, bukan cuma masalah lo pinter, lo cantik, lo lucu. Akan ada orang yang lebih lucu dari lo, akan ada orang yang lebih pinter dari lo dan lebih cantik or good looking dari lo. Tapi yang membuat lo bertahan nantinya adalah attitude lo. Ya. So please, itu yang harus dipelajari. Belajar banyak dari senior dan jangan pernah melupakan orang-orang yang membuat jalan lo tuh lancar. Gitu. Indra Herlambang. Jadi itulah Indra Kita Herlambang. Maluku nih. Cocok deh pokoknya. Memang harus begitu, kita harus ngisi terus Iya. terus diri kita. Itu setuju sih gue. Iya kan, kita isi terus, nggak ngapain lagi, belajar lagi. Aku juga seneng ketemu sama yang muda-muda, ya kan. Ya. Aku bisa belajar dari mereka, Banget. sebaliknya mereka pun bisa belajar dari kita, gitu kan. Bener. Indra maci banget. Aku yang makasih Kak Debbie, Maci Cece, banget. thank you so much ya. Kak Indra, kita juga terima kasih banyak sekali pengalamanmu yang bisa menjadi Inspirasi. Oke. Oke, terima kasih juga buat Be Coffee, ya kan. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Sampai ketemu lagi di Delman Go. Bye, Nek. Bye. Debbie dan Elman bersama